Dan kemudian I want to tell you how I feel adalah pengen mengungkapkan sesuatu ke kamu yang dirahasiakan, yang ditahan-tahan atau disimpan-simpan selama ini. Halo Capricorn, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan inti isi hatinya untuk Capricorn Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di bulan April 2024 ya guys. Oke. Ada seseorang yang ingin kamu intip isi hatinya saat ini Capricorn. Kenapa kamu pengen intip isi hati dia? Tentu saja karena ini orang penting untukmu. Ya kalau nggak penting buat apa, oke? Orang ini mungkin masih ada di dekatmu saat ini. Artinya kamu tiap hari bertemu dengan dia, tiap hari bicara dengan dia, atau bisa jadi kamu tahu dia ada di mana tapi no communication ya, silent treatment, atau terjadi pemblokiran. Atau yang ketiga skenarionya kamu udah nggak tahu dia ada di mana, bagaikan hilang di telan bumi, oke? Dari ketiga skenario yang aku sampaikan tadi sama guys ciri-cirinya. Ini orang bukanlah orang yang dengan gampang atau mudah untuk mengungkapkan, mengekspresikan perasaan hatinya ya. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu Capricorn, supaya kita bisa intip guys kira-kira isi hatinya berkaitan dengan kamu seperti apa di bulan April ini ya. Oke. Aku bicara dengan banyak Capricorn sekaligus, jadi nggak semua Capi akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Sebentar lagi ya guys, di bawah santai aja ya, jangan terlalu dipikirin. Selain itu, ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja. Jadi tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin, oke? Kita akan segera mulai, Capi. Kepi bum bum. Oke. Dari oracle dulu ya guys, satu kartu dari sini. For Capricorn Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Intip isi hatinya di bulan April 2024. Terima kasih. Nama deck ini adalah Hidden Truth, kebenaran yang disembunyikan. Oke, ayo kita lihat Capi. Silakan kamu fokuskan wajah orang yang ingin kamu intip isi hatinya ini ya, dan sebutkan namanya di dalam hatimu. Oke, I want to tell you how I feel. Wow, ini ada perasaan yang terpendam aku lihat. Feel itu perasaan ya guys. Dan kemudian I want to tell you how I feel adalah pengen mengungkapkan sesuatu ke kamu yang dirahasiakan, yang ditahan-tahan atau disimpan-simpan selama ini. Want to guys, itu ingin ya. Oke, ingin. Jadi kalau ditanya kapan Ray gitu, nanti kita lihat kartunya. Bisa jadi akan ada action, itu nanti akan kelihatan dari kartu tarotnya, atau hanya keinginan semata saja ya. Tapi untuk dari kartu oracle ini yang kelihatan adalah hanya keinginan untuk mengungkapkan perasaannya kepada kamu ya. Ada perasaan yang terpendam yang ingin segera diungkapkan. Kita langsung lihat aja kartunya. Halo. Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Intip isi hatinya orang yang saat ini sedang difokuskan oleh Capricorn yang ingin mengatakan perasaannya. Aku akan ambil 3 kartu dari sisi dia dan 1 kartu untuk kamu menanggapi dia ya. Oke, yang pertama dari dia. Katanya dia cocok sama kamu guys. Oke, rasanya nyaman, menyenangkan bersama denganmu. Orangnya pemalu banget aku lihat di sini, sesama earth sign kayaknya, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke. Atau Pentacles yang pertama keluar. Ini aja yang mampu dia sampaikan secara terus terang. Virgo guys kayaknya Virgo deh, atau Sagittarius ya.
it's like at the same vibes, same frekuensi, banyak kecocokan gitulah di Eight of Pentacles ya. Jadi isi hatinya ini yang mau dia sampaikan ke kamu ini, perasaan ini adalah menurut dia kamu dan dia tuh banyak kecocokan, oke? Terutama dalam hal Pentacles guys, artinya duniawi ya. Mungkin dari cara kamu berpakaian dia suka, dan kemudian itu stylenya style dia, oke? Atau dari makanan favorit, oke? Atau kalau kalian ngobrol-ngobrol gitu, dia bisa baca kalau banyak hal atau banyak kesamaan di antara kalian berdua. Misalnya penggemar kopi, sama-sama suka kopi hitam, kayak begitu guys ya. Kemungkinan besar ini orang ada di circle pekerjaan kamu. Kalau kamu adalah karyawan misalnya, mungkin dia satu gedung denganmu, atau asli satu perusahaan, bahkan satu lantai guys ya, di divisi yang sama. Jadi sering bertemu. Itu yang terlihat di sini, oke? Ada rasa yang pelan-pelan mulai tumbuh. Aku lihat di sini, but this is not love, guys. This is not love, ya, because this person is just like admiring you, mengagumi kamu saja. Dan I don't know, guys. Ketika kalian punya banyak kesamaan dan dia terlihat mengagumimu, itu berarti karena dia standarnya adalah dirinya, ya. Supaya kamu tahu. Yang hebat itu sebenarnya ketika berbeda sekali dengan dirinya dan kemudian dia kagum. Nah, itulah yang level a new, apa namanya, kekaguman yang baru gitu ya, kayak new admiring. Artinya ada pengalaman tersendiri dari penilaiannya ke kamu. Tapi ini benar-benar banyak kesamaan ya, dan dia itu melihat standarnya itu tinggi sekali dari dirinya. Makanya Earth sign tinggi banget, kuat banget di sini peluangnya Taurus, Virgo dan Capricorn. Hanya kekaguman semata. But this person will translate it into feeling. Ya, jadi mungkin dia nggak ngerti tentang perasaan. Mungkin dia nggak ngerti tentang seperti apa jatuh cinta. Mungkin dia nggak ngerti tentang seperti apa sebenarnya connection. Oke. Dan yang paling parahnya, kemungkinan besar juga kamu nggak ngerti ya. Jadi karena banyak kesamaan, menurut kamu this is love, oke? Karena kalian itu sama-sama single parent, kamu single mom, dia single dad, menurutmu jangan-jangan kami jatuh cinta. Oke, ternyata enggak ya guys. This is only about admiring, atau hanya kagum saja sama kamu Capricorn katanya. Apa jangan-jangan karena kami agamanya sama? Jadi kesannya itu seolah-olah kamu suka cara dia melihat agama, dia suka cara kamu dalam beragama, begitu lalu kamu merasa inilah jodohku, gitu. Karena dua-duanya kayak salah kaprah gitu guys ya, kayak misunderstanding. Be careful because Mercury retrograde dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 25. Aku barusan diingatkan untuk kamu Capricorn. Kita sering bicara dan kemudian kita bicara dan sering sekali salah ditanggapi ya. Jadi ada yang baperan lah, oke, ada yang kegeeran sendiri lah, ada yang merasa pembicaraan tertentu diarahkan untuk dia, oke. Kayak misalnya gini, ada segrup gitu ya guys dalam Mercury retrograde, supaya nanti kalian tahu ada 4 orang di dalam dan kemudian ada yang nyeletuk gitu. Nah, dalam masa Mercury retrograde ini sebenarnya yang nyeletuk itu nggak sedang nyindir siapapun, tapi akan ada yang merasa tersindir, nah gitu. Dan ini yang aku lihat pun begitu, kekaguman akan ditangkap sebagai bentuk cinta, sebagai bentuk feel, perasaan. Dan dalam masa Mercury retrograde, seseorang ngomong tentang perasaan guys, kemungkinan akan diadopsi dengan cara yang berbeda oleh yang mendengar ucapan tersebut ya. Itu yang perlu aku sampaikan ke kamu, hati-hati. Ada Temperance memang datang di sini. Jadi ini orang gak akan bisa berlebihan lebay sama kamu. Dan silakan jangan kamu tanggapi dengan serius katanya ya. Karena di sini energi the King of Swords, be protective to yourself, make protection to yourself, because this is not about feeling. Ini orang sedang tidak dalam koneksi romance atau emotion ke kamu. Ini orang hanya sedang mengagumi saja ya. Dan kalau nanti dia mulai mengarah-arah ke situ, berarti dia udah kena kali guys dengan Mercury retrograde ini. Jadi menurut dia jatuh cinta, dan kemudian mulailah dia ngomong tentang romansan ke kamu. Lindungi dirimu ya, jangan terpancing dengan dia. Karena King of Swords ini harusnya tegas dan sigap untuk melihat hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Kenapa? Karena biasanya guys, setelah nanti dia menyadari bahwa this is not feeling, ini orang akan kabur dari kamu, kayak malu. Let's say misalnya setelah Mercury retrograde selesai, tiba-tiba dia rasa, loh
Apaan yang gue bilang, udah ngerayu-ngerayu gitu guys di chat gitu ya, kamu cantik banget, kamu ganteng banget gitu, rasanya kok bisa begini banget ya gitu. Dan kemudian dia akan tersadar, loh what the fuck did I say. Nah, mungkin dia akan menghindari kamu, kalian jadi nggak enakan. Atau yang paling parah fatal, kamu itu jadi baperan dan kemudian ngejar-ngejar dia, sementara dia pun kebingungan ngapain gue kemarin. Nah itu loh ya. Jadi hati-hati katanya dengan ini orang Virgo atau Sagittarius. Rayuannya akan maut katanya, tapi dia sendiri tidak paham dengan apa yang dia rasakan. So jangan respon dengan serius ya. Kalau bisa berhati-hatilah berbicara dengan ini orang. Kenapa kamu disuruh King of Sword sebagai King of Sword? Kenapa? Karena kamu berarti kemungkinan besar tidak bisa melindungi dirimu. Makanya level proteksi kamu disuruh dinaikkan. Oke, jadi kalau memang bisa menghindari berbicara dengan ini orang atau terlalu dekat dengan ini orang di sepanjang April ini, akan jauh lebih baik untukmu Capricorn. Oke, supaya tidak salah kaprah, supaya kalian tidak misunderstanding satu sama lain. Hubungan tidak perlu rusak guys, terutama ini rekan bisnis atau rekan kerja kulihat. Dan yang paling penting adalah tidak ada yang baper-baperan ya. Because there's no love here. Eight of Pentacles, Hermit ditambah The Temperance itu bukan cinta, oke. Dan dia nih kesepian guys ya, for your information. Oke, itu aja yang aku punya untuk kamu Capricorn kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan intuisi hatinya untuk bulan April 2024 ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Capricorn. Thank you very much. Dadah guys.